Ada anomali outflow dari Indonesia ke Singapura yang sengaja dilakukan buat hajar ekonomi Indonesia lewat pasar keuangan. Kalian udah nonton belum The Untold Story 2 dari Prof. Gema Guyardi? Nih, kalau kalian belum nonton, gue ringkasin karena menurut gue ini menarik banget buat dibahas. Jadi buat kamu yang IQ gorila, mohon maaf. Kalau kalian tidak suka dengan ini, silakan skip dan jangan tonton. Videonya lebih panjang daripada The Untold Story yang pertama, kurang lebih 41 menit. Di sana, Prof. Gema ngejelasin tentang adanya anomali ekonomi di Indonesia, di mana fundamental ekonomi Indonesia secara data itu solid, PDB 5,61%. Even let's say pakai hitungannya abang sebelah 4,8%. Inflasi terkontrol 3%-an, cadangan devisa aman, rasio utang juga aman. Pertanyaannya, kalau fondasinya kuat, kok IHSG juga mata uang rupiah malah kena tekanan jual yang begitu besarnya? Nah, dari sana, Prof. Gema juga nyorotin kemungkinan peran elit global, adanya pola tekanan lembaga pemeringkat seperti MSCI, UBS, dan juga Moody's yang kasih sentimen negatif terus-menerus yang memicu outflow dari Indonesia. Perkara juga adanya anomali outflow yang ngalir ke Singapura yang selama ini disebut sebagai simpul utama modal Amerika di Asia. Singapura itu jadi salah satu pusat konsolidasi modal global yang diduga dijadiin cangkang untuk menekan negara-negara yang nggak sejalan sama kepentingan elit global. Terus kenapa Indonesia yang diserang? Sesimpel Indonesia mau berdikari, Indonesia mau mandiri, di mana Indonesia mau memperkuat kemandirian ekonominya. Karena Indonesia benar-benar ngejalanin politik bebas aktif dan ngambil langkah strategis untuk urus kedaulatan Indonesia sendiri. Contohnya kayak milih alutsista Prancis untuk kemandirian pertahanan, buka kerjasama BRICS, cari sumber energi yang lainnya. Yang terakhir, ada satu bagian penting yang juga nggak boleh diabaikan dan dibahas di dalam video itu. Kondisi yang terjadi saat ini itu bukan hanya karena tekanan dari luar, tapi juga nggak luput karena Indonesia masih banyak kekurangan yang jadi celah bagi mereka untuk menggoyang Indonesia. Korupsi yang mengakar, birokrasi yang belum efisien dan berbelit, penegakan hukum yang benar-benar harus ditegakkan, komunikasi publik pemerintah yang amat sangat harus diperbaiki, juga keadaan sosial masyarakatnya seperti ormas yang benar-benar harus ditertibkan. Celah-celah seperti ini nih yang dipakai sama media internasional buat framing ke Indonesia, ikut mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi dan buat investor pada panik. Jadi Indonesia kalau mau kepercayaan investor balik, Indonesia juga harus memperbaiki permasalahan yang udah ada. Karena ancaman terbesarnya sebenarnya bukan hanya tekanan dari luar, tapi juga kelemahan yang belum berhasil kita benahi di dalam negeri. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakatnya. Last but not least, Prof. Gema di dalam videonya menyampaikan kita sebagai masyarakat Indonesia jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan juga kita sebagai masyarakat Indonesia yang justru ngomporin kepanikan. Nih kayak gini-gini nih, kita harus bersatu buat jaga kedaulatan Indonesia. Jangan pernah mau dikomporin untuk ngulang kejadian 98. Karena polanya udah ada. Ketika Indonesia mau berdikari dan nolak bantuan asing, ekonomi digoyang, rusuh dikomporin, ekonomi kontraksi dalam, inflasi gila-gilaan, yang susah kita rakyat Indonesia. Jadi, kalau masih ada yang ngomporin reformasi, revolusi, coba mikir, semuanya bukan cuma masalah ganti pemimpin, apalagi pemimpin yang sekarang adalah hasil daripada demokrasi. Pikir tentang dampak yang akan diterima seluruh masyarakat Indonesia secara ekonomi dan juga sosial. Karena polanya ini udah kelihatan. Jangan sampai itu terulang kembali. Dan hal itu juga udah pernah disampaikan oleh Prof. Gema di Untold Story yang pertama. The rest, just for yourself, don't get lost in the noise. Di saat orang pada sibuk bilang Pertamax naik, nih lo lihat. With regard to the export policies of individual countries, we will continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Wakil Perdana Menteri Singapura akhirnya panik sama kebijakan ekspor satu pintunya Prabowo. Malah ngajak kerja sama Danantara. Lagian hasil alam punya Indonesia. Kalau Singapura yang ngatur-ngatur kita harus gimana sama SDA, negara lo no, cangkangnya Amerika kagak punya harga diri. Makanya jangan jumawa, kurs SGD, SGX negara kita menguat, giliran Indonesia menjaga sumber daya alamnya lo panik ya, lo makan tuh kurs mata uang sama saham. Karena at the end yang menang tetap sumber daya alam. Hahaha. Apakah Indonesia saat ini sudah krisis atau resesi? No. Indonesia dalam tekanan, tetapi Indonesia belum masuk krisis atau resesi. Ingat, kalau Anda pergi keluar sana, mau Anda pergi ke mall, Anda pergi ke restoran, masih banyak orang yang jalan-jalan. Kita lihat ya nanti iPhone 18 keluar ya. Berapa banyak orang yang ngantri iPhone yang harganya 35 juta. Kalau iPhone itu laku keras dan saya pun nggak bisa dapat iPhone baru, berarti yang krisis kali ini adalah orang-orang yang ada di financial market, yes. Orang-orang yang sensitif terhadap US dollar, yes. Dan orang-orang yang menebar ketakutan dan hoax. Itu faktanya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dikatakan Indonesia itu masuk di dalam krisis, technical recession, itu bahasa ekonominya, technical recession, itu ketika GDP atau pertumbuhan domestik bruto kita mengalami pertumbuhan yang negatif 2 kuartal berturut-turut.
Singapura negara cangkangnya Amerika, jadi ini penyebab rupiah melemah. Katanya Amerika ibarat naruh kapal induk di Singapura buat hajar Indonesia lewat pasar keuangan. Kalian wajib tonton video Prof. Gem Astronaci yang ini teman-teman, di mana beliau itu ngebahas kalau kita lagi diserang diam-diam lewat jalur ekonomi. Anjloknya pasar saham dan nilai rupiah bukan karena fundamental kita yang lemah, tapi dugaan kuatnya ada campur tangan pemain besar dunia. Ngerinya ada narasi yang bilang modal triliunan sengaja ditarik dari Indonesia buat dipindah ke Singapura, yang disebut jadi pusat modal Amerika di Asia. Tujuannya katanya buat ngasih tekanan pas negara kita lagi berusaha mandiri bikin pertahanan sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, tanda kutip mereka itu cari celah sebelah mana nih buat goyangin Indonesia. Pas celah itu dapet, barulah tangan-tangan ini bermain. Apa sih celah yang dimaksud? Ya bobrok dan kelemahan Indonesia yang orangnya korupsi lah, SDM-nya goblok lah dan segala macemnya, mulai dari korupsi sampai komunikasi yang jelek teman-teman. Makanya di situ tuh media-media asing dapat celah buat ngeframing Indonesia dan bikin hilang rasa kepercayaan investor. Menurut kalian gimana tentang ini?